Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Karolus Putranto Trihidayat yang biasa kita sapa dengan Romo Uut. Halo Romo, apa kabarnya Romo? Halo Lili, kabar baik dan semoga semua sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Uut. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau Allah pencipta semesta alam oleh setiap karya tangan-Mu, oleh langit, bumi dan setiap ciptaan-Mu, terutama oleh kami manusia yang Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Maka ya Tuhan, ajarilah kami mendengarkan sabda-Nya dengan penuh keterbukaan dan ketaatan untuk menghayatinya dalam hidup kami hari lepas hari. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 9 ayat 1-12, dilanjutkan ayat 14-16. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jika ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikannya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyak. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasih kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan.
Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakah jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, kau buang aku? Mengapa kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9 ayat 57 sampai 62. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Uut, kiranya inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan pertama hari ini, Romo? Ya, inspirasi dari bacaan pertama adalah Allah dan kekuatannya, yaitu keadilan dan cara Ia campur tangan dalam kehidupan manusia, itu adalah sebuah misteri. Allah, keadilannya, dan cara Dia campur tangan untuk menolong kita manusia adalah sebuah misteri. Nah, itu sebuah inspirasi yang baik kalau kita ingat dan kita hayati, agar sebagaimana akan kita bahas nanti, kita tidak ikut-ikutan seperti 3 orang temannya Ayub yang seolah tahu segalanya, bahkan bisa tahu kapan dan bagaimana Allah berbuat, bahkan mewajibkan Allah harusnya berbuat begini. Nah, dengan menyadari bahwa Allah adalah misteri dan karyanya juga misteri, kita pertama-tama akan bertekuk lutut di hadapan Dia, dan justru pada saat itu mata kita akan dibuka sehingga bisa mengenal Dia dan kuasa kasih-Nya. Ya. Romo, kalau kita menyimak dari bacaan kita hari ini dari kitab Ayub bab 9 ayat yang keempat ya Romo. Ya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Nah, apa maksud dari ayat ini, Romo? Ya,
Ayub ini sedang berhadapan dengan 3 orang sahabatnya. Salah satunya bernama Bildad, di sini disebutkan Bildad sahabatnya. Dan kita tahu Ayub itu bukan orang Yahudi. Ya. Ayub, Bildad, dan 2 sahabat lainnya itu mereka semua bukan orang Yahudi. Kalau kita lihat kitab Nabi Yehezkiel misalnya, itu disebutkan 3 orang di luar Israel yang kebijaksanaannya itu malah dianggap sebagai kebijaksanaan manusia yang luar biasa. Walaupun mereka bukan termasuk orang Israel, tapi orang Israel diminta untuk belajar dari mereka. Contohnya adalah Nuh, itu bukan orang Israel, tapi imannya pada Allah menjadi model orang Israel. Juga ada satu tokoh namanya bukan Daniel tapi Daniel. Itu disebut oleh Yehezkiel, juga bukan orang Israel. Dan yang terakhir, ya Ayub ini. Maka Ayub ini, kitab Ayub dalam kitab suci Ibrani dimasukkan dalam kitab-kitab kebijaksanaan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Ayub itu tidak hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh umat manusia. Tema utamanya adalah soal penderitaan. Mengapa orang baik kok bisa menderita? Nah, itu pertanyaannya Ayub. Kembali ke yang pertanyaannya Lili tadi, Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Di sini Ayub mau membandingkan kekuatan kebijaksanaan Allah dengan kekuatannya menciptakan alam semesta. Maka kalau kita lihat kan ayat-ayat berikutnya semuanya kan soal penciptaan, soal alam. Gunung yang dipindahkan, lalu bisa menggeser bumi, juga bisa memerintah matahari, dan seterusnya. Ini kekuatan Allah. Kalau Allah itu bekerja menciptakan alam, dan kita tidak tahu bagaimana caranya, demikian juga kekuatan Allah dalam mewujudkan keadilannya, kita juga tidak tahu bagaimana Allah mewujudkan keadilannya. Nah, ini misinya Ayub di situ. Karena orang pada zamannya itu punya 3 konsep tentang keadilan. Konsep pertama itu mengatakan Allah itu adil karena Allah pasti menolong orang yang dizolimi. Orang yang tertindas, itu Allah pasti menolong mereka. Nah, ini keadilan yang pertama. Allah itu adil karena pasti menolong orang yang tertindas. Keadilan yang kedua adalah Allah itu mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Maka kalau Israel itu dihukum, bukan karena Allah itu tidak peduli, tapi karena umat Israel sudah melanggar perjanjian. Tidak setia pada janjinya. Tidak setia pada janjinya, maka Allah mendidik bangsa Israel, menghukum mereka. Itu, dan perbuatan Allah itu adil ya. Karena sudah melanggar kok ya dihukum karena tidak setia. Lalu keadilan yang ketiga itu keadilan yang lebih luas, yaitu bahwa di dalam alam ciptaan ini ada satu hukum yang kalau diikutin itu akan membawa kebahagiaan. Orang yang berusaha, orang yang belajar, orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal hukum itu dan menghidupinya. Maka di sini kita kenal lagi Nabi Yehezkiel. Itu sangat menuntut orang Israel yang ada di pembuangan untuk mencari jalan Allah, untuk hidup keras, untuk hidup disiplin, sehingga bahagia. Nah, itu malah adil karena orang berjuang dikasih pahala. Ayub nggak setuju dengan semuanya ini. Kenapa Ayub tidak setuju, Romo? Iya, karena apa? Ketiga-tiganya seolah-olah itu tahu siapa itu Allah dan apa yang harus Allah buat. Lalu Allah berhenti menjadi misteri. Maka misalnya, saya kan orang miskin, saya harusnya ditolong Allah dong. Loh, kok mengharuskan Allah? Berarti dia tahu siapa Allah dan dia tahu Allah harus berbuat apa sehingga dia bisa mengatakan aku harus ditolong Allah. Demikian juga dengan konsep keadilan yang kedua. Tidak semua orang yang menderita itu karena ketidaksetiaannya. Banyak orang setia dengan janji Allah tapi tetap menderita. Contohnya ya si Ayub ini. Ayub kita tahu punya, saya sebutkan kekayaan Ayub, punya 7 anak laki-laki. Wow, anak laki-lakinya 7. 3 anak perempuan. Mau tahu berapa kambing dombanya? 7.000 ekor. Banyak sekali. Banyak, 7.000, itu belum selesai. Punya onta juga, 300 ekor onta. 3.000 malah.
500 pasang lembu berarti 1000, dan 500 keledai betina yang jantan belum dihitung. Jadi kan banyak sekali itu. Nah, tapi Allah itu mengizinkan iblis untuk mengambil semua kekayaan itu. Ribuan ternak dan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan itu diambil semua atas izin Allah. Apakah Ayub tidak setia? Dia tetap setia, tapi mengalami itu semua. Mengapa Tuhan mengizinkan, Romo? Nah, itu dia. Itu baru malapetaka pertama. Kita tahu iblis kemudian datang lagi kan ke Allah. Lalu ketika iblis datang lagi ke Allah, Allah ngomong ke iblis, kamu ngelihat nggak Ayub hambaku yang setia? Dia sudah diambil hartanya olehmu, tapi dia tetap memuji aku. Dia tidak mengutuk aku, dia tidak marah-marah. Apa kata iblis? Ya kalau cuman harta mah anak mah nggak apa-apa. Izinkan aku mengambil kesehatannya. Allah untuk kedua kalinya mengizinkan iblis. Maka iblis pun mengambil kesehatan Ayub. Bukan hanya sakit batuk atau sakit bisulan, tapi kusta. Sampai dia harus nggaruk-nggaruk kepalanya dengan pecahan beling, saking gatalnya. Tapi apakah Ayub mengutuk Allah? Dia setia, dia tidak melanggar hukum. Bahkan istrinya itu mencobai Ayub. Kutuklah Allahmu, mengapa kamu terus memuji-muji dia? Kamu nggak salah kok. Apa kata Ayub? Mengapa kita hanya menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk? Baik yang baik maupun yang buruk datang dari Allah, terpujilah nama dia. Tetap memuji Allah. Jadi pertanyaannya tadi, mengapa kok Allah mengizinkan iblis mengambil itu semua dari Ayub? Jawabannya adalah karena Allah percaya pada Ayub. Allah menaruh kepercayaannya pada Ayub. Allah percaya bahwa Ayub punya iman yang kuat. Ini jawabannya. Maka Allah bisa berkata, manusia di dunia bisa beriman demikian di hadapan Allah. Nah, itu. Maka itu sebenarnya yang menjadi alasan kenapa Allah sampai mengizinkan, karena Allah percaya pada manusia, khususnya pada Ayub. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi Tuhan itu bisa berbuat semaunya gitu ya, Romo? Itu dia, itu masalahnya. Pikiran kita bisa menjawab seperti itu. Allah bisa berbuat semaunya, karena kan yang kita tahu kan adil, teratur. Ya kalau berbuat ini ya ada imbalannya dong. Kalau tidak berbuat ini atau melanggar ya ada hukumnya dong. Ya itu untuk level manusia, oke. Kita kan juga menemukan dalam kitab suci ya. Jalanku bukan jalanmu, ya. Rencanaku bukan rencanamu. Itu, maka Allah itu sebuah misteri yang melampaui perhitungan untung rugi, hukuman, imbalan dari perbuatan kita. Kita ingat dalam Injil pun itu kita temukan ya. Masih ingat dalam Injil Yohanes ketika ada seorang laki-laki yang dilahirkan dalam keadaan buta. Lalu murid-murid Yesus bertanya, Guru, dia buta itu karena salah dia sendiri atau salah orang tuanya? Nah itu kan berarti kan masih, murid-murid Yesus itu masih punya pikiran begitu. Ini buta pasti karena hukuman. Pertanyaannya adalah, hukuman karena siapa? Dirinya sendiri atau hukuman orang tuanya? Mereka nggak bertanya, apakah buta ini karena dosa? Enggak, karena itu sudah pasti menurut para murid. Ini sudah pasti karena dosa nih. Masalahnya dosanya siapa gitu kan. Kayak lagunya Ebit G.Ade ya. Dosa siapa? Nah itu. Tapi Yesus menjawab, bukan karena dosanya sendiri, bukan karena dosa orang tuanya, tapi melalui kebutaannya Allah akan memperlihatkan kekuasaannya, kemuliaannya. Itu. Maka itulah misteri tindakan, misteri keadilan Allah. Maka Ayub benar ketika mengatakan demikian, bahwa bagaimana Allah bertindak secara adil kita tidak tahu. Itu misteri karena Allah sendiri misteri. Maka kita jangan membayangkan seolah-olah kita bisa tahu campur tangan Allah di dunia ini seperti apa. Satu yang kita tahu, campur tangan Allah itu pasti adil, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia tidak punya salah tapi disalib. Tapi Allah membangkitkan dia. Nah, itu satu-satunya harapan kita. Ya. Romo, tentunya kita juga ingin bisa memuji Allah dalam suka dan duka seperti Ayub ya, Romo. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti Ayub itu, Romo? Ini dia.
Ini kita bisa menimba inspirasi dari Injil sebenarnya. Ada satu ayat dalam Injil Lukas yang mengatakan demikian. Seorang pelayan, ini perumpamaan Yesus, seorang pelayan itu tidak akan setelah melayani tuannya, itu tidak akan meminta tuannya untuk mengucapkan terima kasih. Karena apa? Ini sabda Yesus. Seorang pelayan hanya akan berkata, kami harus melakukan apa yang harus kami buat. Itu sikap seorang pelayan. Maka Ayub ini adalah pelayan, hamba Tuhan. Maka sebutan hamba Yahweh, hamba Tuhan, seperti yang juga dikatakan Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, itu punya kekuatan yang luar biasa. Hanya mereka yang kuat bisa menjadi hamba Yahweh. Karena dalam situasi apapun, mereka tidak memusatkan dirinya pada kepentingannya sendiri, tapi selalu ke orang lain. Saya mengutip satu firman Tuhan Yesus juga, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Nah, bagaimana bisa seperti Ayub? Ya ini, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bedanya apa? Orang yang datang untuk dilayani dengan orang yang datang untuk melayani. Orang yang datang untuk dilayani itu masih pusatnya diri sendiri. Maka karena pusatnya masih diri sendiri, dia bisa menuntut. Contohnya dalam pelayanan. Saya sudah berkorban nih, perhatiin saya dong. Saya sudah capek-capek buang waktu, kok nggak ada yang mendengarkan. Kok nggak ada imbalannya. Kalau begini saya tinggalkan aja deh, pelayanan saya percuma, nggak ada yang mendengarkan. Ini datang bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Karena pusatnya masih apa yang bisa aku terima dari pelayananku. Ketika ada yang bertentangan dengan harapannya, kecewa. Karena masih datang untuk dilayani. Berbeda dengan yang pusatnya bukan pada dirinya. Aku datang untuk melayani. Walaupun dicaci maki, walaupun dilupakan, walaupun perbuatan baiknya dilupakan, namanya pun nggak diingat, nggak masalah. Yang penting aku datang untuk melayani. Aku ini hamba. Aku harus melakukan apa yang harus aku buat. Ini sikap seorang hamba bisa mendorong kita, menciptakan suasana sehingga kita menjadi seperti Ayub. Pertanyaannya, Romo, apa mungkin ya? Bisa nggak sih orang, Romo, berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan? Iya, minimal imbalannya masuk surga gitu kan. Pasti ada. Ya, memang tidak mungkin, tetapi kita punya banyak teladan orang-orang kudus yang melakukan itu semua. Mengapa? Karena ketika mereka melakukan pelayanan, mata mereka tertuju pada guru Tuhan yang diikutin. Itu. Jadi seperti yang kita dengarkan dari bait pengantar Injil tadi ya, semuanya kuanggap sampah, kata Santo Paulus. Karena yang satu-satunya keinginan Santo Paulus adalah mengenal Tuhan dan kuasa kasih-Nya. Itu. Maka teman-temannya Ayub tidak ingin mengenal Tuhan. Karena apa? Merasa sudah mengenal Tuhan. Bisa mewajibkan Tuhan. Tuhan harusnya tuh begini Tuhan. Aku ini menderita, Tuhan harusnya menolong aku. Kok Tuhan diwajib-wajibkan? Jadi dia yang mengatur Tuhan gitu, Romo. Persis, dia mengatur Tuhan. Nah, itu memang kalau dari segi orang beriman, kita bisa memandang itu sebagai sebuah proses. Kita nggak bisa langsung kayak Ayub, nggak bisa. Kita butuh dimurnikan dalam perjuangan, dalam penderitaan. Maka penderitaan bisa kita lihat sebagai bagian dari proses itu. Untuk akhirnya tunduk dan berlutut, Tuhan, sungguh aku tidak mengenal Engkau. Izinkan aku semakin mengenal Engkau. Itu doa kita. Itu persis dengan doa seorang ayah kepada Yesus ketika Yesus baru saja turun dari gunung. Dan ayah itu minta tolong kepada Yesus karena anaknya kemasukan setan dan murid-muridnya nggak bisa mengusir setan. Ayah itu berkata kan, Tuhan jika Engkau sanggup, tolonglah anakku. Apa jawab Yesus? Engkau mengatakan jika aku sanggup, tidak ada hal yang mustahil bagi yang percaya. Apa jawab Bapak itu? Tuhan, tambahkanlah imanku. Orang yang tidak percaya ini dia. Ini sikap orang yang datang untuk melayani. Karena dia merasa tidak mengetahui segala-galanya. Maka dia menjadi pelayan Tuhan, hamba Yahweh, hamba Allah,
punya sikap mau mendengarkan, tidak mau mengatur, bahkan mau mengatur Allah dan mengatur orang lain. Harusnya kan. Nah, itu seperti itu. Maka betul yang dikatakan Ayub dalam kitab ini ya. Ketika ia mengatakan, bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Jadi tidak ada orang yang bisa selevel sama Allah lalu menuntut Allah seolah-olah seperti orang di pengadilan. Enggak, level kita tuh jauh. Kita nggak bisa berperkara dengan Allah. Nah, yang menarik dari kitab Ayub adalah Ayub nanti pada akhirnya toh ikut menggugat Allah. Dia nggak tahan. Secara manusia dia juga tidak tahan. Karena dia benar. Tapi kenapa? Dia mendapatkan penderitaan. Tapi bedanya Ayub dengan ketiga sahabatnya apa? Ketiga sahabatnya itu berteori tentang keadilan, tentang Allah yang harus menolong. Ayub tidak berteori. Dia berbicara dengan Allah. Dalam kitab Ayub, hanya Ayub yang berbicara dengan Allah. Ketiga sahabatnya tidak. Ketiga sahabatnya yang mengkhotbahi Ayub. Kamu menderita pasti kamu dosa. Ayo cari dosamu apa. Sudah memastikan Ayub berdosa. Ayub mengeluh, tapi dia berbicara dengan Allah. Nah, itu bedanya. Maka untuk Ayub, untuk tiga sahabatnya itu, Allah itu adalah pihak yang asing. Allah dikenal melalui kekuatannya, melalui kekuatan alam. Ketiga sahabat ini hanya minta sesuatu dari Allah. Allah harusnya memberi sesuatu. Ayub tidak. Ayub tidak hanya minta. Ayub berbicara dengan Allah. Dia punya relasi personal dengan Allah. Dia punya relasi cinta dengan Allah. Dan itu yang menyelamatkan dia. Dia menjadi hamba Allah. Ya Romo, selanjutnya di ayat yang ke-16, bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Mengapa tidak percaya, Romo? Iya, ini sikap kerendahan hati Ayub yang merasa, siapakah aku ini kok sampai Allah mau mendengarkan aku. Itu sebenarnya tergemanya ada dalam Mazmur 8. Ya. Allahku, Allahku, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu luhur mengatasi langit. Lalu ada di ayat berikutnya, siapakah anak manusia sehingga engkau memperhatikan? Siapakah dia sehingga ia engkau pelihara? Itu sikap sampai heran. Apakah mungkin Allah memperhatikan aku? Dia kan begitu agung, dia begitu mulia. Nggak mungkinlah memperhatikan manusia yang hanya sebutir debu. Itu sikap kerendahan hati Ayub yang luar biasa. Maka sekali lagi, Ayub menampilkan diri di hadapan Allah sebagai seorang hamba yang hanya melakukan apa yang harus dibuat. Kalau Tuhan yang memperhatikan, wah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Sebuah tatapan mata penuh kasih, bahwa dia didengarkan, itu kayak semacam sebuah rahmat. Maka betul doa Santo Ignatius dari Loyola. Santo Ignatius tidak menginginkan lainnya. Dia hanya menginginkan rahmat. Dan itu cukup. Apa rahmat itu? Terutama rahmat Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Cinta Allah yang berelasi. Nah, itu sudah cukup. Maka Santo Paulus kembali, aku hanya ingin mengenal Allah. Aku hanya ingin berelasi dengan Dia. Yang lainnya sampah, kesehatan, kekayaan, nama baik, enggak. Pokoknya punya relasi dengan Allah itu sudah cukup. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kita berelasi dengan Allah seperti seorang anak dengan bapaknya dalam situasi apapun. Jadi siapakah aku ini Tuhan? Ya, Romo, ya? Ya itu dia. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan kembali dalam acara yang sama Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih,
Jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Romo Uut, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi Romo. Ya, dalam sesi pertama kita sudah belajar untuk melihat bahwa penderitaan tidak selamanya bisa kita identikan dengan hukuman dari Allah, atau bahwa Allah melupakan manusia yang menderita dan membiarkannya begitu saja. Ayub mengajarkan kepada kita bagaimana memaknai penderitaan sebagai bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa mendikte atau seolah-olah menebak Allah pasti bertindak demikian. Tidak, Allah tetap misteri. Demikian juga tindakannya. Maka satu sikap yang bisa kita pelajari dari Ayub adalah sikap seorang hamba, yaitu bertekun dalam mendengarkan dan melihat tanda-tanda zaman, dan juga setia kepadanya dengan berkata, aku harus berbuat apa yang mestinya aku buat, tanpa menuntut, tanpa sebuah kesombongan spiritual seolah-olah Allah harus berbuat sesuatu yang baik bagiku karena aku sudah berbuat baik lebih dahulu. Ayub mengajarkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah yang begitu agung. Siapakah aku ini Tuhan? Nah, kurang lebih pertanyaan itu bisa merangkum sesi pertama kita tadi. Ya, baik, terima kasih Romo Uut. Nah, sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini Romo? Iya. Sebenarnya menarik bahwa ada benang merah yang terhubung dari bacaan pertama dengan bacaan Injil hari ini. Tadi kan saya tutup dengan pertanyaan siapakah aku ini Tuhan. Di sini dijawab siapakah aku ini, yaitu aku ini adalah mereka yang harus mengikuti sang jalan, yaitu Yesus Kristus ini. Maka mengenal Yesus dan mengikutinya itu sebuah anugerah. Karena kalau bagi Ayub kan misteri yang tidak dikenal ya. Karena Ayub belum berjumpa dengan Yesus. Tapi untuk mereka yang sudah berjumpa dengan Yesus, misteri itu sekarang ada di depan matanya. Tidak sepenuhnya dipecahkan, tapi paling tidak menjadi lebih konkret. Karena si misteri itu sekarang menjadi seorang manusia yang bisa didengarkan, bisa diikuti, dan bisa dijalankan perintahnya. Itu sebuah anugerah. Mengenal Yesus adalah sebuah anugerah. Seperti dalam Injil kita dengarkan, banyak orang ingin melihat apa yang kalian lihat, tapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kalian dengar, tapi tidak mendengarnya. Ayub ingin melihat, Ayub ingin mendengar, tapi nggak bisa karena belum zamannya, belum saatnya. Nah, sebuah anugerah bahwa kita bisa melihat dan mendengar Yesus dalam gerejanya. Maka mengenal Yesus sebuah anugerah, tapi seperti yang akan kita lihat dalam bacaan Injil, tidak hanya anugerah, tapi juga sebuah perutusan atau sebuah panggilan perutusan untuk menjalankan tugas, kewajiban yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu. Romo, kalau kita menyimak dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 58, Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksud dari ayat ini, Romo? Iya. Di sini kan maksudnya adalah ayat ini kan jawaban Yesus ya terhadap pertanyaan seseorang yang ada di tengah jalan. Aku akan mengikuti engkau, kata orang itu. Maka Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Ini serigala sama burung kan dua hewan yang berbeda ya. Serigala itu terkenal karena buas. Bukan hanya buas tapi pintar berburu. Dan selalu berburu dalam kelompok. Dan bisa jadi saking buasnya mereka bisa saling memangsa. Karena yang penting perut kenyang. Nah ini serigala. Walaupun demikian sebuas-buasnya serigala, mereka toh punya tempat berteduh yang namanya liang.
Maka serigala pun butuh kedamaian. Serigala pun butuh istirahat, butuh santai, butuh tenang. Nah, serigala yang seganas itu butuh tenang. Burung mempunyai sarang. Nah, ini seolah-olah udah jelas ya, burung pasti punya sarang. Kita tahu burung itu kan hewan yang mengangkasa. Dia terbang ke sana kemari. Sehebat-hebatnya burung, sehebat-hebatnya dia terbang begitu lama di angkasa, dia harus mendarat juga di sarang. Membiarkan sayapnya itu kuncup dan dia istirahat. Tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan, dia lebih sengsara daripada serigala. Dia lebih capek daripada burung. Itulah anak manusia. Sebenarnya ini mau mengatakan bagaimana Yesus, Putra Allah, merendahkan diri sehabis-habisnya. Dengan perumpamaan ini perumpamaan itu kan satu cara menyampaikan sebuah pesan dengan salah satu tekniknya adalah melebih-lebihkan. Hiperbolisme itu salah satu teknik dalam perumpamaan. Mengapa? Supaya pendengar tertarik dan pendengar kemudian diajak untuk berganti mindset, untuk keluar out of the box dari yang sehari-hari. Maka yang kayak tadi ini, serigala yang ganas, buas, rajin berburu, itu toh punya tempat istirahat. Burung, pandanglah burung yang terbang sangat tinggi, itu toh punya tempat untuk mendarat. Tapi anak manusia, batu untuk kepalanya pun nggak punya. Nah ini kan lalu orang kan narik napas dan, oh iya, benar ya, gile. Nah seperti itu. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan dia itu mau merendahkan diri sehabis-habisnya untuk apa? Untuk berjalan bersama manusia. Kamu mau sampai mana sih manusia? Aku ikutin deh. Bahasa Betawinya, gue jabanin. Wah, gitu. Mau sampai mana? Saya ikutin karena saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala saya. Tidak seperti serigala, tidak seperti burung. Saya lebih rendah dari mereka semua. Untuk apa? Untuk mengikuti kamu manusia. Untuk mencari kamu yang hilang. Itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya Romo di ayat yang ke-59, lalu kepada orang lain Yesus berkata, ikutilah aku. Berkatalah orang itu, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, ini selanjutnya di ayat yang ke-60, tetapi Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah ini maksudnya gimana Romo? Apakah kita diajarkan untuk tidak menghormati orang tua? Oh iya, orang tua yang, ini ayah ya, ayah yang meninggal, tapi seolah-olah Yesus melarang dia untuk menguburkan. Iya, Bapakku katanya. Apakah memang Yesus mengajarkan demikian? Iya. Tidak. Tapi kenapa dilarang ya Romo? Iya, tadi kita sudah tahu bahwa Yesus menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan itu selalu salah satu tekniknya adalah hiperbola. Untuk mengundang orang punya pandangan yang berbeda. Contohnya adalah kalau kita lihat pertunjukan teater. Itu orang di panggung misalnya akan menelpon, teleponnya itu akan dibuat lebih gede daripada ukuran aslinya. Mengapa? Supaya kelihatan. Ya. Kalau teleponnya ukurannya biasa mah orang nggak kelihatan, orang dari jauh nggak ngelihat. Tapi sengaja dibuat lebih besar supaya kelihatan. Demikian juga perumpamaan. Yesus menggunakan teknik hiperbolis supaya kena pesannya. Supaya orang tidak lagi berpikir dalam kotak mainstream. Enggak, perumpamaan, karya sastra itu selalu menggunakan teknik, salah satunya adalah hiperbolis. Ya. Supaya orang bisa memaknai secara baru kata-kata, dan dari situ dari kata-kata punya mindset yang baru juga. Ada banyak contoh dalam karya sastra seperti ini. Misalnya yang saya suka adalah puisinya Chairil Anwar ya. Aku kan, aku ini binatang jalang. Nah, kan itu kan melebih-lebihkan. Hanya untuk mengatakan betapa kesepiannya si Chairil Anwar. Udah binatang, jalang pula. Dari kumpulan yang dibuang pula. Sepi sekali itu. Nah, Yesus pun menggunakan teknik seperti itu ketika mengatakan kepada orang yang minta izin untuk menguburkan bapaknya. Bukan melarang, tapi mengatakan kepada orang itu,
tolong perhatikan ya, itu. Biarlah orang yang mati rohaninya menguburkan orang yang mati fisiknya. Maksudnya itu. Jadi kalau kamu pun menguburkan orang mati, kuburkanlah bapakmu dengan sebuah harapan bahwa bapakku sekarang akan mendapatkan kebangkitan. Seperti itu maksudnya. Karena apa? Karena dia sedang berbicara dengan sang kebangkitan, dengan Yesus sendiri. Jadi yang mau diminta Yesus adalah, kalaupun kamu menguburkan bapakmu, kuburkanlah dengan sebagai orang yang percaya akan kebangkitan. Karena kamu akan mengikuti Yesus. Jangan menguburkan dengan cara lama. Jangan menguburkan seperti orang yang mati jiwanya, seolah-olah habis harapan. Bapakku mati, nggak punya harapan lagi. Enggak. Kuburkanlah dengan sebuah semangat yang bangkit bahwa bapakku secara fisik mati, tapi secara rohani dia masih hidup. Maksud Yesus seperti itu. Hanya orang yang seperti itu yang bisa mengikuti Yesus. Maksudnya ke sana arahnya. Bukan dilarang lalu tidak menghormati orang tua, enggak. Yesus itu bahkan dalam doanya pun mengatakan doa Bapa kami. Maka tidak mungkin Yesus memerintahkan murid-murid atau orang yang mengikutinya untuk tidak menghargai orang tua atau bapaknya sendiri. Tidak. Yang dimaksudkan Yesus adalah, kalau kamu menguburkan orang mati, kuburkanlah dengan semangat seorang murid. Murid Yesus, artinya yang punya harapan. Yang semangatnya, rohnya tidak mati karena peristiwa kematian. Itu. Ya. Ini ada juga dikatakan, Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tidak menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini tidak diizinkan untuk pamit dengan keluarga, ya Romo. Seolah-olah itu tidak baik di mata Yesus. Bahwa pamitan sama keluarga nggak baik. Nah, ini semuanya perumpamaan. Maka kalau kita membacanya secara harafiah, itu ada yang hilang sebenarnya. Pesannya bukan itu. Pesannya adalah, oke, perhatikan keluarga itu jelas perintah Allah, 10 perintah Allah kan, hormatilah ayah dan ibumu. Dan Yesus tidak menghapus itu. Ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana di satu sisi menghormati orang tua, di sisi lain tidak melupakan 3 perintah yang pertama, yaitu mencintai Allah di atas segalanya, lalu juga menghormati namanya dan tidak memiliki berhala. Nah, bisa jadi keluarga jadi berhala baru loh. Ketika semua dibuat untuk keluarga, ketika semua dibuat demi anak, lalu anaknya lalu dimanjakan, lalu saya mau anak saya populer, wah, jadi pemimpin, wah, misalnya. Lalu semuanya dibuat supaya anaknya itu tampil ke depan dan seterusnya. Berapa banyak keluarga hancur, atau berapa banyak organisasi hancur karena sang pemimpin memperhatikan kepentingan keluarganya dan lupa memperhatikan kepentingan banyak orang. Ini mengkondisikan kepentingan pribadi. Betul, mengkondisikan kepentingan pribadi demi kesenangan, ambisi, nama baik keluarganya sendiri. Dalam sejarah banyak presiden yang baik, tapi kemudian gagal dalam pemerintahan karena apa? Karena rongrongan keluarga. Lalu misalnya anggaplah ada seorang pemimpin yang punya kuasa atau karena jabatannya, lalu si anak karena tahu bapaknya itu punya kuasa, bawalah nama bapaknya dalam tender, dalam proyek. Oh, kamu kalau nggak setuju, saya bilangin bapak saya loh. Wah, ya itu kan nggak benar ya. Dan bapaknya juga nggak bisa berbuat apa-apa karena yang ngomong anaknya sendiri. Atau istrinya lah ya. Istrinya karena suaminya itu punya jabatan, punya kuasa juga mentang-mentang suaminya punya jabatan lalu menyalahgunakan jabatan suaminya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Masuk ke jalur busway misal sembarangan kan ditangkap polisi, lalu buka jendela, lalu saya itu istri pejabat loh Pak, izinkan saya lewat, nah misalnya. Itu kan nggak benar dan nggak tepat. Ini maksud Yesus. Mencintai keluarga, menghormati keluarga itu benar, tapi bukan menjadi tujuan. Tujuannya adalah Allah. Semuanya itu sarana. Semuanya itu dipakai, semuanya itu dilakukan sejauh
membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itu maksud Yesus di sana. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan ini ya, lalu semuanya ada pada tempatnya. Kita menghormati keluarga karena keluarga dipakai oleh Allah menjadi tanda dan sarana kehadirannya. Dia bukan tujuan. Demikian juga imamat ya. Imamat bukan tujuan. Imamat adalah jalan untuk mencapai kekudusan. Maka kita sekarang bisa memahami perkataan Yesus di sini. Ini memang keras kalau kita membacanya begitu saja secara harafiah. Tapi kan intinya satu. Penghormatan kita kepada keluarga dengan semangat keluarga adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Maka keluargaku hendaknya juga menampilkan itu. Kalau itu terjadi, kita tidak akan menyalahgunakan ya, yang ada dalam keluarga kita. Jabatan salah satu anggota keluarga atau juga kekuasaan atau apapun itu, kita tidak akan menyalahgunakannya. Misalnya mentang-mentang anaknya romo misalnya ya, lalu orang tua entah menyombongkannya atau juga mengundang romo bisa nggak misa, romo bisa nggak misa. Nah itu kan mengganggu juga pelayanan si romo ya, bisa mengganggu seperti itu misalnya. Ya, Romo, kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah anugerah dari Allah ya Romo. Tapi kita juga sebagai manusia tentunya harus mempunyai komitmen untuk mengikuti Yesus secara baik gitu Romo. Ya, betul, itu dia. Maka menjadi murid Yesus seperti saya katakan tadi kan, itu yang diharapkan Ayub kan. Ayub mau mendengar, Ayub mau melihat Yesus. Nah kita bukan hanya mendengar dan melihat, kita bisa jadi murid dia. Itu sebuah anugerah. Tapi menjadi murid Yesus bukan hanya anugerah, tapi juga sebuah komitmen. Artinya kita diundang untuk mengubah pola hidup kita yang sesuai dengan anugerah tadi. Saya suka menggambarkan anugerah itu seperti minuman hangat ya, kopi ya. Sekarang kan kopi lagi ngetren ya. Maka kita ini perbandingan aja, nggak sama dengan kopi enggak, tapi bandingkan kopi. Baiknya kopi itu ditaruh di mana? Di gelas kaca kristal atau di gelas termos. Tentu di termos. Ya kan, supaya apa? Panasnya awet. Tetap panasnya awet dan kita bisa menikmati lebih lama. Demikian juga anugerah yang kita terima sebagai murid Yesus. Baiknya ditaruh di mana? Hidup kita yang lama, yang sesuka-suka saya, yang berfokus pada kesenangan saya, atau pola hidup yang baru? Pola hidup yang baru. Tentu pola hidup yang baru. Apa itu pola hidup yang baru? Ingatlah janji baptis kita. Itu pola hidup yang baru. Karena ketika kita dibaptis, kita mati bagi dosa, bagi egoisme, kepentingan diri kita, dan hidup hanya untuk Allah. Nah, ini pola hidup yang baru. Ini kayak termos. Supaya hangatnya kopi rahmat itu bisa dinikmati banyak orang ya. Aromanya. Kan kopi kalau dingin udah nggak punya aroma ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau masih hangat, aromanya itu aja sudah bikin orang seneng ya. Terus juga belum kalau diminum, wah bukan hanya bikin nikmat, tapi bikin orang nggak ngantuk, bikin orang bersemangat. Itu hanya bisa terjadi kalau orang menerima rahmat dalam pola hidup yang baru. Tidak malas-malasan lagi, tidak gampang bersungut-sungut, tidak berpusat pada diri sendiri, seperti itu. Maka betul, menjadi murid Yesus adalah anugerah, tapi sekaligus komitmen. Dan itu sudah dikatakan Yesus, terutama dalam perumpamaan yang terakhir. Tidak layak setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Harus dibayangkan membajak di zaman Yesus bagaimana. Jangan membayangkan membajak seperti zaman sekarang kan, naik traktor, duduk, cerek, pasang kunci, jalan gitu. Bisa halo dadah, bisa main HP. Enggak. Di zaman Yesus membajak itu dengan satu tangan. Satu tangan itu memegang bajak, satu tangan itu mengendalikan sapi atau kerbau. Dan itu harus membutuhkan konsentrasi. Menoleh sedikit, mencong. Nah, seperti itu. Maka kerbaunya harus diluruskan gitu. Penuh konsentrasi. Karena begitu ngelihat ada yang menarik, sapinya akan belok. Apa yang sudah ditanam bisa kegiles.
Itu maksudnya. Maka oke, kamu menghormati keluarga, tapi ingat loh, tujuanmu ke depan, lurus. Jangan dimencong-mencongkan oleh godaan-godaan lainnya. Maksudnya di situ. Dan ini komitmen kan. Punya perhatian, punya konsentrasi, punya niat yang kuat sungguh ke depan arahnya. Dan distraksi itu godaan yang salah satu yang paling berat. Dosa tidak fokus. Itu kan paling gampang sekarang, apalagi di Jakarta. Keluarlah sebentar ke jalanan, langsung kan neon-neon dengan iklan-iklannya kan menggoda kita. Wah, niatnya mau hidup hemat, tapi wah ada handphone genggam terbaru. Waduh, tabungan kita bisa habis itu, rencana kita bisa habis. Atau ketika menyupir kita kerap kali juga mendengarkan radio, pakai handphone sambil nyupir. Jakarta itu distraksinya banyak. Kalau nggak punya autodisiplin, kalau nggak punya kekuatan untuk fokus seperti orang yang membajak di zaman Yesus, satu megang bajak, satu megang kendali kerbau atau sapi, wah kita bisa merusak apa yang sudah kita buat. Bagaimana Romo supaya kita bisa hidup fokus, lurus ke depan Romo, supaya tidak bengkok-bengkok gitu? Nah, itu dia persis. Ini hubungannya dengan bacaan pertama tadi. Ketika kita tahu apapun yang kita buat, sekeras apapun yang kita usahakan, disiplin apapun yang kita buat, itu akan sia-sia saja kalau nggak punya sikap seorang hamba. Dalam Mazmur kan dikatakan, orang yang bekerja keras membangun rumah, itu akan sia-sia karena tidak menyertakan Allah dalam pembangunannya. Itu. Jadi sekeras apapun yang kita buat, kita kan ada dalam bahasa istilah perumpamaan Indonesia ya, sepandai-pandai topeng melupat akan jatuh juga. Sehebat apapun, sekeras apapun usaha kita akan suatu saat akan jatuh. Nah, sekuat fokus kita itu kita pasti suatu saat akan terdistraksi juga, namanya juga manusia. Tapi kita bisa bangkit kembali karena kita memiliki semangat hamba tadi. Ya jelaslah aku lemah lah, tapi bahagiaku tidak terikat pada usahaku, bahagiaku tidak terikat pada usaha orang lain, bahagiaku terikat pada Yahweh. Nah, itu yang seringkali kita nyanyikan dalam Mazmur kan, bahagiaku terikat pada Yahweh. Itu, maka kita akan punya fokus karena kita memandang sambil membajak, sambil berkarya, sambil melakukan profesi kita memandang wajah Yesus yang tersalib. Itu memberikan kita kekuatan, itu memberikan kita fokus. Lalu kita bisa berdoa seperti Santo Paulus, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesus yang hidup dalam diriku. Nah itu udah fokus luar biasa itu. Itu kita tidak akan marah kalau dicuekin, tidak akan tersinggung kalau dihina. Ya karena sengsara Yesus menguatkan kita. Itu. Ya, jadi poinnya bagaimana kita bisa bangkit dan mau menjadi hamba ya Romo? Ya betul, hanya seorang hamba yang bisa bangkit. Kalau seorang tuan jatuh, lebih susah bangkitnya. Menangis, aduh kenapa ya kok jatuh begini ya. Kalau seorang hamba kan seperti nothing tulus ya. Ya aku memang hamba. Aku kalau jatuh ya memang hamba. Karena tuanku satu, yaitu Yesus dengan kuasa kasihnya. Tapi kalau orang yang sudah merasa diri menjadi tuan, kalau jatuh itu susah untuk bangkit. Tapi seorang hamba itu akan lebih mudah bangkitnya. Maka cara Tuhan mendidik memang luar biasa kok. Dan saya sekarang setelah merenungkan semua ini, sekarang saya baru sadar apa artinya Tuhan bisa menulis lurus di atas garis yang bengkok. Artinya luar biasa memang, cara Tuhan luar biasa. Tuhan bisa memakai orang yang jahat untuk menunjukkan kebaikannya. Karena kita memang di hadapan misteri keadilan dan kasih Allah, kita tidak bisa berbuat lain selain mengagungkan Dia. Nah itu, maka sungguh seorang hamba itu orang yang paling kuat. Ketika jatuh dia bisa bangkit karena dia mengandalkan kekuatan kasih Allah. Itu. Baik Romo, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini Romo, kiranya Romo berkenan untuk memberikan kesimpulan dari permenungan hari ini Romo. Permenungan hari ini begitu indah, bacaan-bacaan yang kita renungkan begitu indah dan benang merahnya juga begitu kentara ya. Ayub dalam penderitaannya tidak mengutuk Allah,
tapi berbicara dengan Allah dalam doa. Dia tidak berteori tentang penderitaan, keadilan, rahmat, kasih Allah, tidak. Tapi dia membawa semuanya itu dalam doa. Artinya apa? Dalam relasi dengan Allah yang adalah misteri. Dalam dirinya Allah adalah misteri, dalam tindakannya Allah adalah misteri. Cara Allah bertindak tidak ada yang tahu. Apakah ada yang tahu ketika Allah menciptakan semesta? Tidak ada. Demikian juga cara Allah campur tangan dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu bagaimana. Itu Ayub. Dia akhirnya membawa semuanya itu dalam doa, dalam komunikasi yang intim dengan Allah. Tetapi misteri Allah menjadi nyata dalam diri Yesus. Yesus tidak mengungkapkan siapa Allah itu sesungguhnya, tapi Yesus membawa Allah dalam kehidupan manusia, seolah-olah mau mengatakan, mau tahu Allah, lihatlah aku. Dan apa yang dibuat Yesus? Berbuat baik, belusukan kemana-mana. Tapi dia juga menderita, wafat. Maka misterinya tetap tersimpan. Tapi kita tahu, kalau Allah bertindak karena kasih. Maka Yesus juga dibangkitkan. Maka kita punya harapan. Tidak misteri buta total, tidak. Tapi dalam diri Yesus kita tahu bahwa ujung-ujungnya nanti adalah Allah akan menang dalam kasih dan kesabarannya. Ya, baik, terima kasih Romo Uut. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Uut. Marilah kita sekarang kembali hening untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur atas santapan rohani berupa firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Semoga dengan merenungkan sabda-Mu ini, kami semakin bersatu dengan Yesus yang ingin kami kenal. Sehingga akhirnya hidup kami memancarkan kasih dan kesetiaannya. Dan kami bisa berkata bersama Santo Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup dalam diriku. Bunda Maria, bawalah harapan dan juga keluh kesah kami dalam doa-doamu di hadapan Yesus Sang Putra. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Berkat Allah turun melimpah atas kita, atas mereka yang kita doakan, dan atas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Uut untuk permenungannya hari ini. Sama-sama. Sangat luar biasa Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, akhir kata Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya.
biarkan Dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di